Pemirsa, di H+5 Hari Raya Idul Fitri tahun ini, aktivitas kendaraan yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera di Pelabuhan Merak, Banten mulai terurai siang hari ini. Dan sebelumnya juga memang sempat terjadi penumpukan arus sepeda motor yang menyeberang pada puncak arus balik semalam. Dan kita akan langsung bergabung dengan rekan kami, Satriadi, langsung dari sana, Triadi. Satrio Adi dari Pelabuhan Merak, Banten. Bagaimana pantauan ketika sempat ada penumpukan ya untuk kendaraan roda 2 yang ingin menyeberang? Baik, Yohana, sejatinya di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten ini puncak arus balik sudah terjadi pada hari Sabtu dan Minggu lalu atau tepatnya tanggal 13 dan juga 14 April 2024. Namun hingga malam tadi masih banyak pemudik yang melakukan perjalanan pulang dari Jawa menuju ke Sumatera. Khususnya pada dini hari tadi terjadi penumpukan pengguna sepeda motor di Pelabuhan Merak ini. Dan sebaliknya juga di dermaga eksekutif juga masih terpantau ada beberapa pemudik yang melakukan perjalanan pulang dari Jawa menuju ke Sumatera, di mana di dermaga eksekutif ini kendaraan yang mengantre untuk masuk kapal didominasi oleh kendaraan bernomor plat asal Sumatera. Adapun di dermaga 4, 5, dan juga 7 di Pelabuhan Merak ini, kapal tidak melakukan muat di Pelabuhan Merak ini, melainkan hanya menurunkan penumpang dan kembali lagi ke Sumatera untuk menaikkan penumpang dari Sumatera untuk kembali ke Pulau Jawa, karena penumpukan ini masih terjadi di Pelabuhan Bakaheni. Jadi kapal yang melakukan bongkar di dermaga 4, 5, dan 7 tidak memuat penumpang dari Merak ke Sumatera, melainkan langsung kembali ke Bakaheni. Selain itu, khusus dermaga 5 dan 7 ini diprioritaskan untuk pemudik dengan sepeda motor, di mana pemudik yang menggunakan motor ini nantinya akan dikawal petugas kepolisian dari mulai dermaga 7 hingga ke Cilegon, lalu perjalanan dimulai kembali hingga ke Serang Kota. Dan dari Serang Kota, petugas kepolisian juga memberikan fasilitas tempat istirahat untuk para pemudik ini makan, minum, dan melakukan ibadah. Setelah itu perjalanan dilanjutkan kembali, petugas kepolisian akan kembali mengawal pemudik yang menggunakan sepeda motor ini hingga ke daerah Bitung. Dan nanti di daerah Bitung barulah petugas kepolisian akan melepas para pemudik untuk menuju ke rumahnya masing-masing. Dan untuk flow atau lalu lintas kapal di Pelabuhan Merak ini terpantau cukup lancar dan juga kondusif, di mana setidaknya setiap 1 jam kurang lebih kapal ini akan tiba di Pelabuhan Merak untuk melakukan bongkar muat, dan bongkar muat juga terpantau lebih cepat dari sebelumnya, di mana hanya butuh waktu sekitar 30 menit untuk kapal melakukan bongkar muat untuk menurunkan penumpang, menurunkan kendaraan, dan kembali menaikkan penumpang dan juga kendaraannya, sehingga kepadatan pada arus balik di Pelabuhan Merak ini tidak sepadat pada saat puncak arus mudik di H- Lebaran. Hal ini juga telah diprediksi oleh ASDP, di mana ASDP memperkirakan bahwa puncak arus balik di Pelabuhan Merak ini tidak akan sepadat pada saat puncak arus mudik di H- Lebaran, karena para pemudik ini memilih waktu kepulangan yang berbeda-beda pada saat arus balik. Ada fase kepulangan ASN, kemudian ada fase kepulangan pekerja swasta, dan juga fase kepulangan anak sekolah, sehingga waktu kepulangan para pemudik ini lebih cair, lebih berangsur-angsur dan terpecah. Kemudian selain rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh petugas kepolisian, sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan, diantaranya adalah menambah jumlah kapal yang dioperasikan dari sebelumnya 131 trip menjadi 146 trip. Serta di ASDP ini membuat war room atau ruangan yang menyajikan data dan informasi aktivitas pelabuhan secara digital. Selain itu, pada arus balik kali ini pihak ASDP juga memberlakukan kebijakan khusus, di mana tiket akan berlaku selama 24 jam ke depan untuk menghindari tiket yang hangus seperti yang telah terjadi beberapa hari lalu pada saat puncak arus mudik, di mana kepadatan terjadi di Pelabuhan Merak hingga ke jalan tol Jakarta Merak, sehingga banyak pemudik yang terjebak di dalam kemacetan dan tidak tepat waktu sampai ke pelabuhan, sehingga tiket mereka hangus. Dan kebijakan ini berlaku sampai tanggal 21 April 2024 mendatang. Secara akumulatif, realisasi produksi penumpang yang telah kembali ke Pulau Jawa dari Sumatera ini
mulai tanggal 11 April hingga 13 April 2024 sebanyak 227.000 atau kurang lebih baru 27% bila dibandingkan dengan jumlah penumpang yang berangkat dari Pulau Jawa pada arus mudik H-7 hingga hari H, yaitu sebanyak 835.000 orang. Sehingga total seluruh kendaraan secara kumulatif yang telah kembali dari Sumatera menuju Jawa ini hingga tanggal 13 April sebanyak 53.000 unit kendaraan atau baru 27% dibandingkan dengan jumlah kendaraan dari Pulau Jawa saat arus mudik sebanyak 196.000 unit. Dan pemirsa, bagi Anda yang masih melakukan atau yang sudah melakukan perjalanan pulang pada hari ini, dihimbau untuk selalu berhati-hati, dihimbau untuk menjaga kesiapan kendaraan Anda, menjaga kesiapan fisik Anda agar sampai di rumah dengan selamat. Untuk sementara demikian, Yohana. Ya, Satrio Adi, singkat saja tadi ada mengatakan masih terjadi arus balik dan juga arus mudik juga. Jadi kalau sampai dengan siang hari ini dari pantauan Anda lebih banyak yang mana dan apa tantangan atau kendala yang dihadapi ASDP jika arus balik dan arus mudik ini masih terjadi secara bersamaan? Baik Yohana, untuk arus mudik sendiri di Pelabuhan Dermaga Eksekutif ini didominasi oleh plat asal Sumatera, artinya ini adalah pemudik yang melakukan perjalanan mudik dari Sumatera menuju ke Pulau Jawa, sehingga pada momen arus balik ini sejatinya mereka juga melakukan perjalanan pulang dari Jawa menuju ke Sumatera. Namun kepadatan atau volume kendaraan ini jauh lebih sedikit dibandingkan para pemudik yang melakukan perjalanan pulang dari Sumatera menuju ke Jawa, sehingga arus di sekitar atau arus lalu lintas di sekitar Pelabuhan Merak ini masih terjaga dan kondusif, karena nantinya para pemudik yang balik dari Jawa menuju ke Sumatera ini akan melalui jalur-jalur yang telah disediakan, yaitu Cikuasa atas untuk kendaraan roda 4 dan juga bus, sedangkan untuk kendaraan roda 2 ini nantinya akan melalui jalur arteri di Cikuasa bawah. Demikian, Yohana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.